Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Strina dengan NIM 2003015000024 dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kesehatan, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Baiklah, sebelum lanjut ke isi materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu olahraga. Olahraga merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan, salah satu diantaranya yaitu mengembangkan nilai-nilai sosial. Sebab dalam olahraga syarat dengan sejumlah aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya, termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial. Kemudian nilai-nilai sosial dalam olahraga, yaitu ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta isu dan perdebatannya. Persoalan tersebut adalah: yang pertama, apa dan mengapa sosiologi olahraga? Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku, atau ilmu pengetahuan sosial. Sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga, dua kelompok ilmu lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, atau ilmu pengetahuan alam, yang terdiri atas biomekanika olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat, atau humaniora, yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Yang kedua yaitu apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Dalam kaitan itu ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat, yaitu: pertama, teori fungsionalisme, teori konflik, teori kritik, dan teori interaksi simbolik. Kemudian yang ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Olahraga kompetitif didefinisikan sebagai suatu proses mencapai keberhasilan yang diukur secara langsung dengan membandingkan prestasi mereka yang sedang melakukan aktivitas fisik yang sama dengan kondisi dan aturan yang standar. Olahraga kompetitif juga digambarkan sebagai suatu orientasi manusia yang digunakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain berdasarkan aturan dan standar tertentu. Kemudian yang keempat, desain program olahraga untuk anak-anak. Sebenarnya, mendesain program olahraga untuk anak-anak merupakan salah satu bentuk pelajar, khususnya bagi mereka yang taraf ekonominya kurang menguntungkan. Di negara-negara industri, program ini memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan fisik, kepercayaan diri, dan status di antara teman sebayanya. Dan oleh karena itu, wahana bermain terbilang langka. Maka, program ini dapat membantu anak-anak dalam mencari teman dan bekerja sama dalam aktivitas kelompok. Kemudian yang kelima, agresi dalam masyarakat atau kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini, detik ini, masih ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat lain, yakni bahwa olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku agresi atau menyimpang. Untuk alasan itu, hubungan antara olahraga dan agresi merupakan salah satu hangat yang berkembang terus dalam masyarakat
dalam masyarakat hingga sampai saat ini. Kemudian yang keenam, hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga, karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Kemudian yang ketujuh, nilai sosial dalam olahraga komersial. Yaitu sebelumnya, olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas, dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Jadi alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemicu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Kemudian yang kedelapan yaitu dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasi, dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga, media perkembangan amat bergantung pada yang lain. Olahraga media dapat bertahan tanpa yang lain, tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada pada sekarang. Kemudian bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak akan tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Kemudian yang kesembilan, hubungan olahraga dengan politik. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti melindungi dan memelihara masyarakat, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat, menambahkan rasa solidaritas antar warga masyarakat, meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Kemudian keterlibatan pemerintah yang terjadi di sebuah negara akan terkait langsung dengan penyediaan fasilitas dan pemanfaatannya. Biasanya aturan dan kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang ke-10, kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga antar pondok pesantren biasanya melahirkan semangat, berkompetensi, dan persaudaraan. Tetapi hal itu juga tidak diketahui manakala belajar santri dan santriwati. Aktivitas olahraga di pondok pesantren dapat digunakan untuk wahana pengalaman, memberikan dampak terhadap santri untuk beraktivitas. Beraktivitas sosial yang unik dapat menjadikan pondok pesantren sebagai tempat yang menarik. Kemudian, kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Mengapa demikian? Karena kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Baik, itulah tadi penjelasan yang sempat saya berikan. Saya Indiastrina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.